Setelah kita membedah berbagai teori, tren, hingga studi kasus nyata, kini tiba saatnya bagi kalian untuk terjun langsung dalam sesi praktikum. Inilah momen bagi kalian untuk mengaplikasikan tren terkini ke dalam karya fotografi yang akan kalian hasilkan sendiri. Tugas ini bukan sekadar mengambil gambar, melainkan sebuah latihan untuk menguji kepekaan visual dan kemampuan adaptasi kalian terhadap ekosistem digital yang dinamis. Dalam praktikum ini, saya ingin kalian menantang diri sendiri untuk memadukan 3 elemen besar yang sudah kita bahas. Pertama, gunakan logika format vertikal dalam setiap komposisi kalian agar optimal di layar ponsel. Kedua, cobalah untuk membangun sebuah narasi atau storytelling. Pastikan foto kalian tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, jangan takut untuk menampilkan sisi autentisitas. Carilah sudut pandang yang jujur dan humanis, karena itulah yang akan membuat karya kalian beresonansi dengan audiens. Manfaatkan waktu praktikum ini untuk bereksperimen seluas-luasnya. Ingatlah bahwa seorang desainer yang hebat tidak hanya lahir dari pemahaman teori yang kuat, tetapi juga dari ribuan kali percobaan dan evaluasi di lapangan. Selamat berkarya dan tunjukkan karakter unik kalian melalui lensa aplikasi yang kalian gunakan. Sebagai tahap akhir dari rangkaian materi kita akan memasuki fase implementasi langsung, dari teori ke praktik. Materi praktikum ini bukan sekadar tugas teknis, melainkan perwujudan nyata dari pemahaman teoretis yang telah kalian pelajari mengenai tren fotografi digital dan pengaruh media sosial. Pada tahap ini, kalian tidak hanya dituntut untuk menghasilkan foto yang menarik secara visual, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan kalian untuk mempertanggungjawabkan keputusan visual yang kalian ambil. Setiap elemen dalam foto kalian harus memiliki alasan strategis, mulai dari pemilihan tren yang digunakan, penyesuaian dengan konteks platform, hingga pencapaian tujuan komunikasi visualnya. Praktikum fotografi aplikasi ini memposisikan kalian sebagai seorang desainer visual yang harus berpikir strategis secara menyeluruh. Prosesnya akan dimulai dari melakukan riset tren, perencanaan konsep yang matang, proses pemotretan yang presisi, hingga tahap editing berbasis aplikasi. Hasil akhirnya harus berupa sebuah karya yang siap dipublikasikan di media digital dengan standar profesional. Saya berharap melalui praktikum ini, kalian tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga mampu mengasah insting kreatif dan logika desain kalian dalam menghadapi tantangan di dunia industri kreatif yang sebenarnya. Memasuki tahap 1 dari rangkaian praktikum kita, langkah paling awal yang harus kalian lakukan adalah riset tren dan referensi visual. Sebagai calon desainer, kalian tidak boleh bekerja dalam ruang hampa. Kalian perlu melakukan observasi mendalam terhadap tren fotografi aplikasi yang sedang berkembang pesat di platform seperti Instagram dan TikTok. Fokus riset kalian harus mencakup 4 pilar utama. Pertama adalah gaya visual populer, di mana kalian harus mengidentifikasi estetika apa yang sedang hangat dan benar-benar beresonansi dengan audiens saat ini. Kedua, perhatikan tone warna dominan. Catat palet warna apa yang sering muncul dan terbukti diterima dengan baik oleh pasar. Ketiga adalah cara presentasi, di mana kalian menganalisis apakah sebuah karya lebih efektif disajikan sebagai karusel, foto tunggal untuk cover, atau melalui format story. Dan yang terakhir adalah hubungan foto caption, untuk memahami bagaimana sinergi antara visual dan narasi pendukung dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Seluruh hasil observasi ini tidak boleh hanya ada di kepala kalian. Kalian wajib menuangkannya ke dalam sebuah mood board sederhana yang berisi sekitar 6 hingga 10 referensi visual yang paling mewakili arah kreatif kalian. Mood board ini akan menjadi kompas bagi kalian di tahap-tahap selanjutnya, memastikan bahwa proses pemotretan dan editing kalian tetap konsisten dengan riset yang telah dilakukan. Setelah fondasi riset kalian kuat, kita melangkah ke tahap 2, yaitu perencanaan konsep visual. Pada tahap ini, kalian harus mulai merumuskan strategi kreatif yang konkret, agar proses pemotretan nantinya tidak bersifat acak atau spekulatif. Ada 4 elemen kunci yang wajib kalian definisikan dengan jelas dalam perencanaan ini. Pertama adalah tema utama, di mana kalian harus menentukan inti pesan dan cerita apa yang sebenarnya ingin disampaikan melalui foto tersebut. Kedua, tentukan target audiens kalian, siapa yang akan melihat konten ini, dan bagaimana kalian ingin mereka berinteraksi setelah melihatnya. Ketiga, pilih platform tujuan yang spesifik, apakah untuk feed Instagram, story, cover reels, atau platform lainnya, karena setiap platform memiliki karakteristik audiens dan teknis yang berbeda. Elemen terakhir yang tidak kalah penting adalah menentukan gaya visual. Pilihlah satu arahan gaya yang konsisten, misalnya clean minimal, cinematic warm, atau mungkin lifestyle candid yang lebih santai. Ingatlah bahwa perencanaan yang matang adalah separuh dari keberhasilan karya kalian. Dengan menetapkan parameter-parameter ini sejak awal, kalian bukan hanya sekadar mengambil foto yang bagus, tetapi sedang membangun sebuah aset komunikasi visual yang strategis dan berdaya guna.
Kita kini memasuki tahap 3, yaitu inti dari kegiatan praktikum kita, produksi foto atau pemotretan. Pada tahap ini, kalian akan beraksi menggunakan kamera ponsel masing-masing untuk menangkap visual yang telah direncanakan sebelumnya. Ada 4 aspek teknis utama yang harus kalian perhatikan dengan sangat saksama agar hasil foto kalian memiliki standar profesional. Pertama, maksimalkan pencahayaan alami. Manfaatkan cahaya natural dari matahari atau jendela untuk mendapatkan tekstur dan warna yang lebih organik serta tampak nyata. Kedua, terapkan komposisi digital yang tepat. Sesuaikan letak subjek kalian dengan format platform digital yang dituju, misalnya dengan memberikan ruang kosong untuk penempatan teks nantinya. Ketiga, gunakan framing vertikal. Sesuai dengan tren yang kita bahas, utamakan orientasi vertikal atau persegi untuk memastikan foto kalian memenuhi layar ponsel audiens secara maksimal. Dan keempat, lakukan variasi angle. Jangan hanya memotret dari satu sudut saja. Ambil foto dari berbagai jarak, mulai dari wide shot untuk konteks, medium shot untuk subjek, hingga detail shot untuk tekstur. Satu tips penting bagi kalian, saya sangat menganjurkan kalian untuk mengambil beberapa variasi foto untuk setiap objek. Hal ini akan sangat memudahkan kalian dalam proses seleksi nanti, sehingga kalian memiliki banyak pilihan visual terbaik untuk menyusun cerita yang kuat.